Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Agustus 2021. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Vaksinasi anak usia 12-17 tahun di Ambon ditargetkan rampung Desember 2021. Dinas Kesehatan Kota Ambon menargetkan program vaksinasi COVID-19 yang menyasar anak remaja berusia 12 tahun hingga 17 tahun akan selesai pada Desember 2021. Total sasaran vaksinasi anak remaja Kota Ambon mencapai 33.000. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi di Balai Kota Ambon mengatakan sejak digelar vaksinasi bagi anak per 2 Agustus 2021, sebanyak 9,8% anak telah divaksin. Lanjutnya, sosialisasi dan edukasi bagi anak dan orang tua terus dilakukan, lantaran anak termasuk dalam kelompok rentan terpapar virus corona. Pelupesi menambahkan vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun ini dilakukan di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas maupun beberapa rumah sakit di Kota Ambon, seperti di RSUP Dr. Jele Mena dan Rumah Sakit Bayangkara, dan juga pusat kesehatan desa. Sedangkan vaksinasi ke sekolah-sekolah belum terlaksana. Pelupesi berharap vaksinasi terhadap anak usia 12 hingga 17 tahun di Kota Ambon dapat selesai sebelum Desember 2021. Pasalnya tingkat kematian anak akibat COVID-19 secara nasional terus meningkat. Au, au, au. Jangan takut ya, Marenti. Santai saja, mau Marenti juga. Aman tuh. Kata pulang itu ke rumah tuh. Beli bisa apa lah? Tadi itu terlambat ya kan? Siapa sudah bisa? Bandara Patimura Ambon kedatangan lebih dari 22.000 penumpang selama PPKM level 3. Bandara Internasional Patimura kedatangan lebih dari 22.000 penumpang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di Kota Ambon. Angka tersebut merupakan akumulasi jumlah penumpang per bulan Juli hingga pertengahan Agustus 2021 ini. Demikian disampaikan Legal Compliance and Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Patimura Ambon, Aditya Narendra. Pada Juli, penumpang yang datang berjumlah 14.539 orang. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus saat ini tercatat sebanyak 7.487 orang datang ke Kota Ambon melalui Bandara Internasional Patimura. Diketahui 14.070 penumpang dari Bandara Patimura diberangkatkan Juli lalu dan tercatat 7.527 penumpang berangkat hingga pertengahan Agustus. Menurut Narendra, syarat perjalanan pun masih sama. Untuk penumpang dari dan ke Pulau Jawa masih harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama disertai swab tes PCR negatif yang diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Stok menipis, laju vaksinasi COVID-19 di Maluku Tengah terhambat. Laju pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tengah mulai terhambat lantaran stok vaksin mulai menipis. Kabid Pengendalian Penyakit dan Obat-obatan Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Darwin Lesi, mengatakan jumlah vaksin yang diberikan pemerintah pusat tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Lanjutnya, saat ini stok vaksin yang tersedia hanya 133 vial dari 3 jenis vaksin, yakni Sinovac sebanyak 23 vial, AstraZeneca sebanyak 1 vial, dan Moderna sebanyak 109 vial. Sementara pihaknya sangat membutuhkan penambahan vaksin guna mengejar sasaran yang ditargetkan.
Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memperhatikan kebutuhan di daerah sehingga target yang sudah ditentukan bisa segera tercapai pada waktunya. Saat ini tercatat sebanyak 25.065 jiwa telah divaksin, dengan rincian sebanyak 17.393 jiwa telah menerima dosis pertama dan dosis kedua sebanyak 7.672 jiwa. Sedangkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah menargetkan 332.537 jiwa akan divaksin. Adapun lokasi vaksinasi di Kabupaten Maluku Tengah terdapat di 40 titik atau lokasi vaksinasi. Di antaranya 33 puskesmas, 3 rumah sakit, Batalion Infanteri 731 Kabaresi, Kodim dan Polres, dan Terminal Binaya Masohi. Lantik 57 Administrator Eselon 3 dan 3 PLT, Ramli ingatkan jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bupati Buru Ramli Ibrahim Masuki mengambil sumpah pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buru, yakni 3 PLT pejabat serta sebanyak 57 Administrator Eselon 3. Pengambilan sumpah para pejabat ini digelar di Gedung Aula Kantor Bupati, Sabtu 21 Agustus 2021 pagi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Buru tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru tahun 2021. Dalam sambutannya, Umasugi mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan untuk guna rotasi bagi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru. Dia melanjutkan promosi dan rotasi dalam sebuah pemerintahan merupakan hal lumrah. Kemudian rotasi guna memberikan suasana dan tantangan baru sehingga seorang ASN tidak terjebak dalam rutinitas sehari-hari, cenderung membosankan serta untuk memberikan motivasi di tempat kerja baru. Umasugi menegaskan sebagai seorang pejabat dituntut senantiasa peka dan sensitif terhadap kondisi saat ini. Personal kompetitif. Siapa yang mampu, siapa yang bekerja dengan baik, siapa yang jujur dan ulet, itu yang akan terpakai. Olehnya itu, saudara merupakan bagian di antara yang banyak yang terpakai hari ini. Dan saya merasa bangga dan bersyukur juga kepada saudara bahwa sinergitas kita yang terbangun selama ini, mulai dari saya menjadi wakil bupati sampai dengan hari ini dalam jabatan saya sebagai bupati, melantik untuk terakhir kalinya saudara dalam jabatan Eselon 3. Karena insya Allah sampai dengan bulan November itu saya sudah tidak bisa lagi melantik. Karena 6 bulan menjelang masa jabatan berakhir. Dan saya merasa bangga dan bersyukur dalam masa jabatan ini saya telah banyak melantik dan mengkaderskan. Tribunnews, kita beralih ke berita terakhir dari Kabupaten Buru. OPD tidak hadir rapat pertanggungjawaban Bupati Buru tahun 2020 diskorsing. Rapat laporan pertanggungjawaban LPJ Bupati Buru tahun 2020 diskorsing, lantaran sebagian besar perwakilan organisasi perangkat daerah OPD tidak hadir. Dari 18 OPD, kurang lebih 10 OPD yang hadir. Pantauan tribunambon.com di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Buru Sabtu 21 Agustus 2021 siang. Rapat digelar pukul 13:46 waktu Indonesia Timur. Namun kurang dari 1 jam rapat diskorsing lantaran sejumlah OPD tidak hadir. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Buru, Maser Salasiwa, kepada tribunambon.com saat diwawancarai mengatakan, rapat tersebut sangat penting sehingga kehadiran seluruh OPD diharuskan. Ia pun belum memastikan rapat tersebut akan dilanjutkan.
Sementara itu, anggota Komisi 1 John Lehalima menyatakan penolakan LPJ Bupati lantaran dalam laporan tidak disertai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota fraksi Bupolo juga kader Partai Nasdem ini mengungkapkan LHP ini penting dalam rangka membicarakan hal-hal berkaitan dengan LPJ Keuangan. Dia melanjutkan dalam LPJ Bupati tersebut ada kecurigaan dengan anggaran yang dikucurkan terkait penertiban Gunung Botak kurang lebih 783 juta rupiah. Rapat yang berhubungan dengan meminta pertanggungjawaban OPD-OPD tertentu diharapkan untuk tidak meninggalkan daerah ini. Itu artinya sebagai panglima tertinggi sudah memerintahkan saudara untuk tetap berada di daerah ini dalam keadaan gawat darurat sekalipun saudara harus berada di daerah ini. Ini perintah, Bos. Daerah ini. Karena kami tidak dibekali dengan LHP. Ini keras akan kami sampaikan. Dan kami minta kepada pimpinan komisi agar sebelum kami diberikan LHP, ini rapat ini diskor dan tidak akan dilanjutkan. Karena LHP ini dipandang penting untuk dalam rangka membicarakan hal-hal yang kaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan ini. Ini saya rasa penting ini. Lagian saya membaca dalam LHP ini, pimpinan, saya melihat ada anggaran. Ini ada anggaran kurang lebih 708. Terima kasih Pak Sekwan hadir. Iya, Pak Sekwan terhormat hadir. Hari ini kita membahas terkait dengan tanggungjawab LPJ Bupati Guru. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 Agustus 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Tribunas selamat berakhir pekan, sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.